Berapa banyak yang bisa kamu belanjakan saat punya cashback 10x lipat selama 8 jam? Semua tabungan yang kamu habiskan untuk membeli rumah. Siapa sangka itu menjadi proyek yang belum selesai bahkan sebelum menjadi keras, Anda berdiri di atap dan memarahi ketidakadilan Tuhan. Tiba-tiba sebuah suara sistem datang dari benak Anda. Sistem menjadi kaya dalam 8 jam berhasil diikat. Mulai sekarang, setiap tindakan konsumsi yang tidak berulang akan menghasilkan keuntungan 10 kali lipat. Tetapi karena energi tidak mencukupi, sistem akan tidur setelah 8 jam. 8 jam? Apa yang bisa dilakukan dalam waktu itu? Melihat waktu yang menghilang detik demi detik di antar muka sistem di depan Anda merasa sangat cemas. Terlepas dari benar atau salah, toh tidak perlu mengeluarkan uang. Setelah berpikir, Anda mengeluarkan ponsel Anda. Hutang JBI bulan ini belum Anda bayar. Mantan pacar Anda menghabiskan 1 atau 2 ribu untuk membeli pakaian di mall, dan pemimpin bajie mengundang orang untuk makan malam dan menghabiskan 850. Pengeluaran hidup yang serampangan menambahkan hingga 3.008. Awalnya Anda harus membayar hipotek bulan ini, gaji Anda tidak cukup dan Anda berencana untuk mencicilnya? Dengan menggertakkan gigi, Anda terus membayar kembali JBI dengan 4.000 yang tersisa di kartu bank Anda. Detik berikutnya, bank mengirim pesan teks, 38.000 yuan ditransfer ke rekening bank Anda. Saldo 3.827, sial, ini benar-benar berhasil. Hahaha, surga membantu saya menjadi kaya. Saya kaya, 8 jam, saya masih punya 8 jam untuk berbelanja. Beli, beli, beli. Gesek, 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 saya ingin menjadi orang terkaya dengan konsumsi. Setelah ekstasi, Anda terpana lagi, lalu apa yang harus dibeli selanjutnya? Benar, belanja online. Tanpa basa-basi, Anda mengeluarkan ponsel Anda dan membuka platform Pinduoduo. Dengan lebih dari 30.000 di tangan Anda segera memikirkan komputer di kisaran ini. Anda telah menjadi penggemar digital sejak Anda masih kecil. Yang paling Anda impikan adalah memiliki satu set lengkap 20 seri. Memikirkan Raptor 4090. Memikirkan motherboard Asus Angel Eye, air liur menetes, sayang sekali sebelumnya Anda hanya bisa memikirkannya. Komputer semahal ini hampir menyamai hidup Anda, tetapi sekarang Anda memiliki kesempatan ini. Lalu tunggu apa lagi? Beli saja, cari komputer ROG, tambahkan monitor yang sama. Tepat 37.000, Anda langsung membelinya dan membayarnya. Bank segera menerima transfer 370.000. Anda menari dengan gembira. Anda tahu, kehidupan baru Anda telah tiba. Apa yang harus dibeli setelah membeli komputer? Beli ponsel, Huawei super mahal. 15.000, bank mengembalikan 150.000. Tidak bisa. Terlalu sedikit, beli yang lebih besar, pikirmu. Langsung membeli satu set kamera Hermes, kamera Hasselblad H6D dengan 2 atau 3 lensa. Langsung menghabiskan hampir 100.000, bank langsung memberi cashback 1 juta. Semakin banyak gesek semakin menyenangkan. Benar-benar tidak bisa berhenti. Tetapi ketika Anda membayar keranjang belanja di platform Pinduoduo, dan menghabiskan lebih dari 300.000 lagi, Anda menemukan bahwa tiba-tiba tidak bisa membayar lagi. Menurut petunjuk, Anda baru tahu bahwa kartu debit yang Anda ikat per hari. Total kuotanya hanya 500.000 yuan, melebihi batas cadangan. Kuota sebenarnya bisa ditingkatkan di bank. Tetapi Anda, seorang pekerja kantoran, biasanya hanya mendapatkan gaji beberapa ribu yuan setiap bulan, keluar masuk. Tidak pernah berpikir untuk meningkatkan kuota. Anda tidak pernah menyangka bahwa Anda juga akan memiliki pengeluaran melebihi 500.000. Sialan, Anda menyadari bahwa waktu hingga sistem dinonaktifkan semakin dekat. Begitu cemasnya sehingga tidak punya waktu untuk mengucapkan kata-kata kasar, meraih pakaian dan turun ke bawah secepat mungkin, naik taksi. Sopir, ke Bank Dongfang terdekat. Anda yakin? Aduh, cepatlah, saya ada urusan mendesak. Oke. Sopir menginjak gas, dan kemudian, tiba. Begitu dekat, Anda hampir muntah darah. Anda tidak menyadari bahwa kompleks perumahan terbengkalai Hengtai ini memiliki Bank Dongfang di seberang jalan. Memaki pengemudi karena tidak tahu malu, Anda tidak punya waktu untuk peduli, melemparkan uang seratusan dan turun dari mobil. Terima kasih, suara terima kasih mengejek dari pengemudi di belakang. Anda tidak bisa lagi mempedulikannya. Pikiran Anda sekarang dipenuhi dengan pengeluaran, cepat berbelanja. Dengan tergesa-gesa masuk ke bank, Anda langsung berteriak, manajer lobi, manajer lobi. Halo tuan, saya manajer lobi Yoing. Sangat cepat. Seorang wanita cantik mengenakan pakaian profesional standar mendekat. Anda melihatnya 2 kali, memang sangat cantik. Yoing merasa tidak nyaman dengan tatapan Anda yang mengamatinya, tetapi masih tersenyum. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Bantu saya menaikkan kuota kartu ini, tolong cepat. Saya terburu-buru untuk berbelanja. Yoing hampir tertawa ketika melihat kartu debit biasa dan lama yang Anda keluarkan. Baik tuan. Silakan ikut saya. Dia menahan senyum, mengarahkanmu ke belakang meja. Kamu melihat Yoing pergi, hatimu dipenuhi perasaan indah.
Tiba-tiba muncul keinginan dalam hati, tunggu sampai aku punya uang nanti, aku pasti akan mencari wanita cantik seperti itu untuk berkencan. Setelah sampai di meja layanan, baru tahu bahwa batas maksimum harian hanya bisa dinaikkan menjadi 2 juta. Bagaimana bisa cukup? Untungnya, saat ini kamu sudah memiliki lebih dari 4 juta dana di rekeningmu, lalu kamu meningkatkan status dan mengurus kartu berlian yang bisa menaikkan batas transaksi secara signifikan. Setelah mengisi informasi identitas di meja layanan, batas kartu bank akhirnya dinaikkan menjadi 30 juta. Kamu bahkan belum keluar dari bank, sudah tidak sabar untuk membeli semua barang di keranjang belanja platform Duoduo. Totalnya 386.700 yuan, dan 3.867.000 yuan langsung masuk ke rekening bank. Ditambah yang sebelumnya, sekarang di kartu bankmu, sudah ada hampir 9 juta uang tunai. Enak, benar-benar enak sekali, aku sebentar lagi akan menjadi jutawan. Begitulah, keinginan manusia memang tidak ada habisnya. Keinginan terbesarmu kemarin adalah bisa memiliki rumah sendiri. Dan sekarang, bahkan menjadi jutawan pun sudah tidak bisa memuaskanmu. Tapi, hampir semua produk mahal di platform belanja sudah kamu beli. Dan kecepatan menghasilkan uang seperti ini terlalu lambat, tadi modal awalnya sedikit jadi tidak masalah. Sekarang sudah hampir 10 juta. Barang apa yang harus dibeli agar bisa mendapatkan cashback lebih cepat dan lebih banyak? Saat sedang berpikir, kamu kebetulan berjalan di samping manajer resepsionis Yoying. Lalu bertanya, "Permisi, apakah Anda tahu barang apa yang paling cepat dan banyak menghabiskan uang?" Yoying mengira orang ini ingin pamer kaya di depannya lagi, lalu memutar mata dan berkata, "Tentu saja membeli rumah dan mobil. Mobil mewah puluhan juta, villa puluhan juta. Dijamin uang akan habis seperti air." Benar juga, kenapa aku tidak terpikirkan? Kamu hampir ingin menampar dirimu sendiri. Apakah ada yang lebih cepat dan langsung menghabiskan uang daripada membeli rumah dan mobil? Terima kasih, kalau aku sudah menghasilkan banyak uang, aku akan mentraktirmu makan. Yoying melihat punggungmu yang menjauh, lalu tertawa tak berdaya. Di zaman sekarang ini, benar-benar ada saja orang. Kamu baru saja keluar dari bank. Tiba-tiba muncul subtitle virtual system di depan mata, membuatmu terkejut, hitung mundur hibernasi 73 menit. Kamu buru-buru menggertakkan gigi dan berlari ke pinggir jalan, menghentikan taksi, dan berkata kepada pengemudi, "Toko mobil termahal di dekat sini." Apa maksudnya toko mobil termahal? Pengemudi itu bingung. Lamborghini, Ferrari, Bentley, Rolls-Royce, mobil apa saja yang mahal? Cepat. Pengemudi itu mengira kamu gila, lalu menasihati, "Anak muda, jangan sok keren di depanku, apa tampangmu seperti orang yang bisa membeli mobil seperti itu?" Kamu malas menjelaskan kepada orang ini. Langsung memindai kode QR dan mentransfer 3.000 yuan. Apakah uang ini cukup? Kalau kena tilang karena ngebut, aku yang bayar. Berikan yang tercepat. Begitu melihat jumlah transfer, mata master itu langsung berbinar. Duduk dengan bersemangat, "Hari ini aku adalah ayah dari Teng Yuan Tuo Hai." Menggerung, pedal gas diinjak dalam-dalam, ban berputar liar. Taksi tua dengan ratusan ribu kilometer, dipaksanya melaju seperti mobil sport di dalam taksi. Kamu juga tidak menganggur, masih berencana untuk terus berbelanja online. Sekecil apapun nyamuk, tetaplah daging. Apalagi sekali gesek jutaan, bukankah itu menggiurkan? Siapa yang mau bermusuhan dengan uang? Saat sedang menggesek, kamu tiba-tiba tidak sengaja menekan tombol siaran langsung. Ini adalah kilasan inspirasi tiba-tibamu. Benar, bukankah mengisi ulang koin virtual platform juga merupakan fakta konsumsi? Lagi pula aku punya banyak uang, biasanya kamu hanya menonton siaran langsung platform Douyin. Ya, hanya menonton, tidak mengeluarkan sepeser pun. Mengutamakan kebersamaan, seorang penyiar wanita bertanya mengapa kamu tidak pernah memberi tip, kamu bilang karena miskin. Bahkan sebagian besar penyiar bahkan tidak melirikmu. Sekarang, cepat atau lambat akan ada kesempatan untuk masuk dan berteriak. Jangan meremehkan pemuda yang miskin, memikirkannya saja sudah membuat ketagihan. Kamu dengan kejam dan tanpa basa-basi memasang ponsel ke USB Shield. Hanya mengisi ulang 1 juta, bank tidak bereaksi. Kenapa tidak bisa? Mengisi ulang bukan konsumsi? Kamu sepertinya mengerti. Kamu dengan tergesa-gesa mencari ruang siaran langsung penyiar wanita yang kamu kenal dan membukanya. Tidak ada sambutan sama sekali. Lagi pula kamu baru level 5, kelima level ini semua naik karena merebut amplop keberuntungan. Penyiar wanita itu bernama Xiao 11, seorang penyiar peragaan busana, saat ini dia sedang bertarung PK untuk dipukuli. Merengek meminta hadiah dari penggemar, dulu dia lumayan baik padamu, meskipun tidak setiap kalimat dibalas. Setidaknya sesekali melihat akan membalas 1 kalimat, hanya karena itu, konsumsi diberikan kepada siapapun sama saja dengan konsumsi. Dia saja, karnaval, nomor 1 Douyin. Pesawat udara, alam rahasia di awan, romansa tanpa akhir. Kereta romantis, karena tidak bisa konsumsi berulang, kamu memberikan semua hadiah sebelumnya. Konsumsi koin Dou lebih dari 900.000, ban mengembalikan lebih dari 900.000, benar saja. Harus konsumsi 10 lawan 10, wah,
Terima kasih hadiah dari saudaraku Go. Tiba-tiba terdengar suara gesekan ban yang menusuk telinga. Saat Anda mendongak, Anda melihat kota mobil di kejauhan telah tiba. Melihat waktu di ponsel Anda tidak bisa tidak mengagumi pengemudi ini. Benar-benar sesuatu. Setelah turun dari mobil, Anda menyadari bahwa kota mobil ini adalah tempat berkumpulnya toko 4S besar, dengan semua merek mewah tersedia. Anda pertama kali mengunjungi toko Lamborghini. Alasan Anda tidak pergi ke Rolls-Royce 4S terlebih dahulu adalah karena Anda hanya memiliki 8 juta yuan di tangan. Takut tidak mampu membelinya. Begitu memasuki ruang pamer Lamborghini, Anda tertarik oleh mobil sport berwarna merah menyala. Dikatakan bahwa mobil sport adalah romansa pria, dan ini benar sekali. Selain wanita cantik, mobil sport memiliki daya tarik yang terlalu besar bagi pria. Dulu tidak punya uang, jadi tidak pernah memikirkannya sama sekali, tetapi sekarang punya uang. Kapan lagi kalau bukan sekarang untuk membeli? Halo, Tuan, saya adalah tenaga penjualan, Zhang Lan. Meskipun melihat Anda berpakaian kasual dan masih sangat muda, tetapi bagaimanapun juga ini adalah toko khusus merek super mewah, penjualan masih sangat berkualitas. Meskipun sedikit tidak mau, tetapi masih dengan senyum datang untuk bertanya. Anda melihat tenaga penjualan bernama Zhang Lan ini. Tolong perkenalkan mobil sport merah itu secara singkat. Baik, Tuan, mobil sport ini bernama Revuelto. Adalah generasi baru mobil sport super yang dirancang dan diproduksi oleh Lamborghini, penerus Aventador. Seluruh mobil menggunakan. Tidak perlu melaporkan performa, berapa total harganya, Anda tidak punya waktu untuk terus mendengarkan. Berbicara langsung. Kecantikan ini bernilai lebih dari 10 juta, harga lengkap untuk model ini seharusnya sekitar 7 juta. Tentu saja, jika Anda perlu memilih opsi tambahan maka tidak perlu repot, tanda tangani kontrak. Zhang Lan tercengang. Dia belum pernah melihat pelanggan seperti Anda, yang ingin menandatangani kontrak dalam 1 menit. Kenapa? Tidak dengar? Atau haruskah saya mencari orang lain? Anda sedikit tidak sabar. Saya sekarang sedang berpacu dengan waktu, membuang 1 detik sama dengan membuang uang sungguhan. Tidak. Tunggu sebentar. Segera, saya akan segera mengambil kontrak. Zhang Lan dengan gembira bergegas ke kantor untuk mencetak kontrak. Anda duduk di kursi dan menjadi semakin cemas, jadi Anda mengeluarkan ponsel Anda lagi dan membuka platform Doole. 1 juta yang baru saja diisi hanya menghabiskan 90.000, dan masih ada 910.000 yang belum dibelanjakan. Tanpa ragu-ragu, datang ke ruang siaran langsung Xiao 11 Jing lagi, dan terus-menerus memberikan berbagai hadiah. Satria Yulong, pengembara kota, keadilan hamster, adipati keberuntungan. Animasi spesial hadiah berkumpul, efek hadiah terbang di atas istana, hadiah besar biasa. Hadiah dari toko misterius terus berdatangan, penyiar wanita Xiao Siji juga terkejut. Dia sangat bersemangat hingga tidak bisa berkata apa-apa. Jari Anda sampai sakit karena mengeklik, tetapi baru memberikan 3 juta koin Dou, bank langsung mentransfer 3 juta. UR juga berhasil menembus 10 juta. Kecepatan konsumsi platform ini jelas tidak cukup cepat, harus mencari cara lain. Tepat ketika Xiao Siji dengan bersemangat mengucapkan terima kasih, Zhang Lan datang dengan tergesa-gesa membawa kontrak pembelian mobil dengan sepatu hak tingginya. Anda menyimpan ponsel Anda. Setelah berhasil menandatangani kontrak, Zhang Lan berkata dengan hati-hati, Tuan Di. Itu, karena pengiriman mobil perlu menunggu beberapa waktu, Anda perlu membayar uang muka terlebih dahulu. Bayar uang muka apa? Saya langsung bayar lunas saja, bercanda saja. Waktu pengembalian uang saya hanya tersisa 7 jam. Tentu saja saya harus membayar uang mobil terlebih dahulu. Kalau tidak, dari mana saya bisa mendapatkan pengembalian uang? Zhang Lan mengira Anda sangat dermawan, jadi dengan bersemangat membawanya ke kasir. Ketika uang pembelian mobil sebesar 7 juta berhasil dibayarkan, dia akhirnya bisa bernapas lega, memastikan bahwa Anda benar-benar kaya raya. Pengembalian uang dari bank segera masuk sebesar 70 juta. UR baru saja menembus 10 juta, sekarang langsung memiliki hampir 80 juta, hampir 100 juta. Asyik, ini baru kecepatan pengembalian uang yang seharusnya. Seolah-olah menemukan benua baru. Anda bertanya kepada sales wanita, model apa lagi yang bisa dibeli di toko Anda? Model utama yang kami jual saat ini ada 3. Selain review toy, ada juga mobil sport hardtop 2 pintu Hurl, dan SUV berperforma tinggi Hurs. Saya mau kedua mobil ini, tanda tangani kontrak. Zhang Lan sekali lagi terkejut. Apa itu kemewahan? Sebelumnya dia pernah mendengar dan melihat kemewahan orang kaya, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan orang kaya muda dan kaya raya hari ini. Orang lain meskipun punya uang, mereka harus memilih model, warna, dan konfigurasi. Tapi orang ini, sama sekali tidak bertanya yang membeli. Oke, baik, Tuan, saya akan segera mengurusnya untuk Anda. Tetapi kedua mobil kami ini memiliki konfigurasi yang berbeda. Semuanya konfigurasi tertinggi saja. Sebuah kalimat yang meremehkan, dengan arogan membuat Zhang Lan merasa sedikit terpesona.
Sorot mata yang memandang Anda juga menjadi sedikit kabur. Uang adalah pesona pria. Benar sekali bisa membuat wanita pusing. Setelah Zhang Lan pergi. Bahkan sales lain yang merasa memiliki daya tarik pun tidak bisa duduk diam. Seorang sales wanita cantik dan pengertian hampir menempelkan tubuhnya ke tubuh Anda. Suaranya lembut dan merdu. Anda akhirnya mengerti sekarang. Kalau ada kesempatan, saya akan mempertimbangkannya. Tapi pada akhirnya, kamu tetap mendorong kakinya menjauh darinya. Godaannya memang besar, dan kamu memang tidak bisa menahannya. Tapi hatimu lebih tahu, jika 8 jam emas ini terlewatkan, kamu pasti akan menyesal seumur hidup. Dibandingkan dengan menghasilkan banyak uang dari cashback, apa artinya wanita? Tunggu sampai aku menjadi miliarder. Bahkan triliuner. Bukankah wanita akan datang sebanyak yang kamu mau? Melihat ekspresimu berangsur-angsur menjadi mesra. Sales wanita, An, merasa menyesal dan hanya bisa pergi dengan kekecewaan besok. Saat ini, Zhang Lan kebetulan mengeluarkan kontrak lagi. Kamu dengan cepat menandatanganinya dan langsung pergi ke kasir untuk membayar. 2 mobil dengan konfigurasi tertinggi masing-masing seharga 8,96 juta. Lagi-lagi pembayaran penuh sekaligus, ban mengembalikan 89,6 juta, dan saldo Anda juga mencapai lebih dari 150 juta. Pertama kali tembus 100 juta, kamu melihat informasi yang dikirim oleh ban di ponsel, tanganmu sedikit gemetar karena kegembiraan. Ya, ini sudah menjadi jutawan. Manajer Lee. Kamu berkata, maaf mau bertanya. Apakah Anda keberatan dengan waktu pengiriman mobil? Karena waktu pengiriman ketiga mobil ini akan berbeda. Saya khawatir Anda membeli begitu banyak mobil. Apakah Anda akan menggunakannya untuk mengadakan pameran mobil kecil? Jadi, dari segi waktu, mengadakan pameran mobil kecil? Kamu mendengarnya dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kamu berpikir terlalu banyak. Aku membeli mobil-mobil ini murni karena suka. Mata Zhang Lan penuh bintang-bintang kecil. Mengasyikan. Terlalu mengasyikan. Lihatlah, inilah yang dikatakan seorang dewa kaya. Murni karena suka, menghabiskan lebih dari 16 juta dengan santai untuk membeli beberapa mobil. Tapi dia mana tahu. Yang kamu dapatkan dari membeli mobil adalah keuntungan cashback 10 kali lipat. Meninggalkan toko Lamborghini. Masih ada lebih dari 14 juta limit kartu ban yang belum digunakan. Kamu mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Lan yang enggan dan berbalik memasuki toko Rolls-Royce di sebelahnya. Tuan, apakah Anda yakin ingin membeli seri Phantom, dan juga versi wheelbase panjang? Sales pria tampan yang mengenakan setelan jas masih tidak percaya pemuda yang berjalan masuk dan belum ada 2 menit. Akan mengklaim membeli mobil. Buat kontraknya. Saya akan membayar jutaan. Dan itu pembayaran penuh. PP pembayaran penuh. Sales pria itu merasa sedikit gila. Apa? Phantom seharga jutaan? Berapa banyak orang besar yang akan membelinya dengan pembayaran penuh? Dan dia masih sangat muda. Tapi dengan cepat dia tetap melakukannya. Bagaimanapun juga, baginya. Bahkan jika tertipu, tidak ada kerugian. Kamu bukannya tidak bisa menghabiskan semua uang di dealer Lamborghini, hanya membeli beberapa mobil lagi. Namun, sejak kecil kamu tahu dari film bahwa ada merek mewah kelas atas bernama Rolls-Royce. Mobil mewah merek ini. Semuanya dibuat dengan tangan, adalah simbol identitas dan status. Untuk mobil seperti ini, musim tidak bisa datang hanya dengan beberapa. Segera, kontrak ditandatangani. Rolls-Royce Phantom seharga total 10,98 juta. Tanpa basa-basi, kamu pergi ke kasir untuk melakukan transfer kartu. Mentransfer uang ini ke rekening perusahaan ini. Segera, umpan balik ban tiba. 109,8 juta masuk, lalu langsung berubah menjadi lebih dari 254 juta. Kaya. Kamu menekan kegembiraan di hatimu. Bertanya kepada sales wanita, apakah ada model lain sekitar 4 juta? Sales wanita itu baru saja sadar dari kegembiraan, dengan sedikit malu-malu tersenyum pahit. Maaf, Direktur Lee. Model termurah di toko kami saat ini mungkin berharga lebih dari 5 juta. Bagaimana menurut Anda? Kamu menjawab dengan sedikit menyesal, alangkah baiknya jika tidak ada batasan sialan itu. Tepat pada saat ini. Tiba-tiba telepon berdering. Setelah dilihat, ternyata telepon dari Ban Dongfang. Halo, apakah ini Direktur Lee? Ini saya. Anda siapa? Halo, Direktur Lee. Saya Wang Dong, Kepala Cabang Kota Ban Dongfang. Maaf mengganggu Anda. Begini, ban kami menemukan bahwa dalam 1 jam, rekening Anda memiliki hampir 300 juta dana dari luar negeri. Setoran Anda tidak hanya legal dan sah, tetapi juga sangat besar jumlahnya. Dan dalam lingkungan ekonomi saat ini, devisa sangat berharga. Setelah diskusi oleh pimpinan ban kami, diputuskan untuk dengan senang hati mengundang Anda menjadi pengguna kartu hitam emas Ban Dongfang. Kartu hitam emas? Kamu bingung. Bukankah kamu sudah membuat kartu berlian? Apa gunanya kartu hitam emas ini? Kartu hitam emas hanya bisa didapatkan oleh pengguna kami yang paling terhormat dan memiliki ratusan layanan VIP. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan penjelasan detail Anda.
Katakan saja beberapa layanan yang lebih baik. Home. Menjadi VIP kartu hitam emas akan mendapatkan layanan manajer keuangan pribadi eksklusif bank kami, penggunaan dana besar tanpa batas. Semua unit yang bekerja sama dengan bank kami, dan lain-lain. Kamu menyela di tengah jalan. Kamu berkata, kartu hitam emas dapat menggunakan dana tanpa batas? Ya. Tanpa batas? Oke, saya buat. Kamu belum sampai, tapi aku sedang membeli mobil di dealer Rolls-Royce, sekarang tidak nyaman untuk pergi ke bank. Bisakah kamu mengirim seseorang untuk membantuku mengurusnya? Ya. Kepala Ban Wangdong ditelepon mungkin seumur hidupnya. Belum pernah melihat permintaan seperti ini. Kartu hitam emas Bank Dongfang, simbol status yang diimpikan banyak orang. Orang kaya seberapapun kayanya, biasanya akan memberikan rasa hormat setidaknya, datang sendiri ke bank untuk menandatangani kontrak, dan mengadakan upacara. Tapi kamu malah menyuruh orang untuk mengurusnya secara terburu-buru di tempat penjualan mobil. Apa kamu pikir ini mengurus kartu tabungan biasa? Meskipun dalam hati merasa tidak berdaya, Wangdong tetap menarik napas dalam-dalam dan menyetujuinya. Kenapa? Karena yang masuk ke rekeningmu semuanya adalah dana besar dari luar negeri. Di saat AS dengan gencar menaikkan suku bunga seperti sekarang, valuta asing semuanya mengalir ke AS. Kemampuan untuk mengalir ke negara kita sangatlah sedikit. Jadi kepala bank sangat memperhatikan, sangat peduli. Jika sama-sama dana domestik 200-300 juta, dia sebagai kepala bank tidak perlu turun tangan sendiri. Tuan Lee, sekarang saya akan mengirim manajer eksklusif Anda untuk mengurus kartu hitam emas. Apakah Anda memiliki manajer pria wanita di bank kami yang sangat Anda sukai? Bisa ditunjuk. Kamu awalnya ingin memilih secara acak, tapi suara merdu muncul di benakmu, dan kamu tertawa. Saya rasa manajer cabang dekat gedung Heng Tai, Yao Ying, cukup baik, minta dia melayani saya secara khusus. Yao Ying. Kepala Ban Wangdong jelas tidak langsung ingat, tapi tetap menyetujui dengan mulut penuh, lalu menutup telepon. Sudut bibirmu saat tersenyum lebih sulit ditekan daripada Aka, benar-benar apa yang kamu inginkan langsung datang. Kartu hitam emas biasanya. Batasnya dihilangkan, bukankah kamu bisa melakukan jual beli dengan lebih gila lagi? Melihat waktu. Masih ada hampir 6,5 jam sebelum sistem tidak berlaku. Mungkin bisa melakukan beberapa operasi besar. Dengan ambisi yang membengkak, kamu berkata kepada sales pria. Manajer ban eksklusif saya akan segera datang, bantu saya siapkan semua model Rolls-Royce yang dijual. Mobilnya banyak, ingat. Semuanya harus yang paling lengkap. Tuan, apakah Anda bilang? Semua model? Ya. Kecuali mobil yang sudah dibeli itu. Semuanya masing-masing satu. Sales pria itu hampir pingsan, pernah melihat yang mewah. Tapi belum pernah melihat yang semewah ini. Kali ini dia benar-benar menjual mobil setengah jam, komisinya sudah lebih dari cukup. Sambil memegang tas kerja, Yao Ying yang duduk di taksi saat ini masih linglung. Beberapa belas menit yang lalu, dia baru saja akan makan, tiba-tiba dipanggil oleh kepala ban. Sesampainya di kantor, dia langsung dibawa oleh kepala ban ke ruang rapat. Di sana dia bahkan bertemu dengan kepala cabang Wangdong. Dalam kebingungan, jabatannya sebagai manajer lobi dicabut, dan digantikan menjadi manajer khusus untuk nasabah VIP kartu hitam. Dan orang yang dilayaninya sedang menunggunya di dealer Rolls-Royce. Sebagai karyawan bank, tentu saja dia tahu apa arti kartu hitam. Data VIP yang akan dilayaninya ada di dalam tas kerjanya. Karena harus dirahasiakan, harus bertemu langsung dengan orangnya sebelum dapat dibuka dan diverifikasi. Saat ini, dia hanya tahu bahwa VIP yang dilayaninya bernama Li Han. Adapun mengapa dia tiba-tiba ditunjuk sebagai manajer khusus untuk Tuan Li ini. Yao Ying masih tidak mengerti. Namun bagaimanapun juga, bisa melompat dari manajer lobi menjadi nasabah kartu hitam. Manajer khusus adalah lompatan besar, tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Setelah menenangkan diri, dia merias wajah lagi di dalam mobil, memastikan penampilannya baik-baik saja. Setelah sampai di tujuan, dia segera turun dari mobil. Begitu masuk, Yao Ying melihat seorang kenalan duduk di area istirahat. Melambai padanya. Nona Yao, kita bertemu lagi. Apakah Anda Tuan Li yang tadi disebutkan? Ya, saya ingin berterima kasih kepada Nona Yao karena telah memberi saya ide. Yao Ying dan berjabat tangan dengan heran, dan bertanya dengan bingung. Saya? Memberi ide? Benar, Anda yang mengatakan kepada saya. Jika ingin melakukan pengeluaran besar, Anda harus membeli mobil mewah dan villa. En tersenyum dan berkata, nah, saya datang untuk membeli mobil mewah. Seandainya saya tahu nama Anda Tuan Li, En menunjuk kepalanya sambil tertawa. Jika tebakan saya benar, seharusnya Anda mencari saya. Yao Ying membelalakan mata indahnya, ekspresi terkejutnya cukup imut. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti apa artinya, Li Peu membuka pintu untuk ibunya Li Peu. Li Peu sudah sampai di rumah. Kamu. Li Han, asli. Ya Tuhan. Dia tidak pernah menyangka bahwa nasabah VIP kartu hitam yang secara khusus dilayaninya. Seorang miliarder dengan kekayaan ratusan juta, ternyata adalah pria di depannya yang berpakaian santai,
terlalu mudah. Yang sebelumnya masih menggunakan kartu debit biasa. Yao Ying masih tidak percaya, buru-buru membuka tas kerjanya. Mengeluarkan data rahasia, dan setelah membuka amplop dan membandingkan foto di dalamnya, barulah dia berani memastikan bahwa ini benar. Melihat ekspresi kaget Yao Ying yang sulit dipercaya, N bisa memahaminya. Jangan bilang dia, bahkan kamu sendiri masih mengira sedang bermimpi. Manajer Yao, waktu kita sempit, jangan melamun. Cepat bantu saya mengurus kartu Black Gold, saya mau beli mobil. Oke. Realitas tetaplah realitas. Meskipun di luar imajinasi Yao Ying, dia harus menerima kenyataan. Yao Ying dengan cepat menyesuaikan diri, mengeluarkan buku catatannya, dan mulai mengurus kartu Black Gold untukmu dari jarak jauh. Setelah sekitar 10 menit lampu hijau, prosesnya berhasil diselesaikan, Tuan Li. Kartu Black Gold sudah selesai diurus, tetapi kartu utama perlu dikirim melalui pos. Saat ini, kami hanya bisa memberikan Anda kartu sementara untuk digunakan. Apakah ada perbedaan fungsi? Tidak ada perbedaan sama sekali. Di mana alamat pos Anda yang spesifik? Kalau begitu bagus. Mengenai alamat pos, kamu agak malu karena rumah yang kamu beli belum selesai dibangun dan belum diserahkan. Apartemen sewaan sebelumnya juga sudah dikembalikan. Setelah dipikir-pikir, kirim saja ke kantor dulu. Setelah memberitahunya alamat kantor, kamu mengambil kartu sementara dan melihatnya. Pembuatan kartu sementara ini juga sangat indah, seluruhnya berwarna hitam pekat. Kamu menandatangani kontrak satu demi satu. Yao Ying sangat penasaran dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Li, kontrak apa yang Anda tandatangani? Begitu banyak, apakah Anda perlu berkonsultasi dengan pengacara? Tidak perlu. Ini semua adalah kontrak pembelian mobil. Pembelian mobil. Begitu banyak? Benar, Tuan Li membeli semua model mobil di toko kami sekaligus. Salesman pria sangat senang. Selain Phantom yang sudah dibeli. Sekarang kontrak-kontrak ini masing-masing adalah Cullinan, Puster, dan seri Spectre. Yao Ying merasa seolah-olah dia tidak bisa melihat dunia ini dengan jelas lagi. Ternyata masih ada orang yang membeli Rolls-Royce. Seperti ini. Mobil-mobil top seperti ini, semua model dibeli sekaligus. Pertama-tama, ke kontrak. Kamu berhasil menggesek harga on the road 3 model mobil dengan kartu sementara. Cullinan Black Band. Harga on the road 8,69 juta. Spectre adalah mobil listrik murni, hanya ada satu model. Harga on the road 6,34 juta. Ghost Black Band harga on the road 6,39 juta. Setelah serangkaian operasi, saldo ban Anda mencapai lebih dari 447 juta. Tuan, mohon pilih warnanya. Sudah dipikirkan? Phantom warna hitam, Urite warna emas gelap, dan Ghost warna putih. Cullinan juga pilih yang hitam saja. Oke, saya catat. Saya beritahu, waktu pengiriman mobil mungkin agak lama. Lama. Berapa lama? 3-6 bulan. Tapi kantor pusat Phantom. Ada stok mobil hitam. Kalau bisa diambil, beberapa hari bisa sampai. Phantom berikan yang cepat. 3 hari bisa dikirim? Ini. Saya bantu tanyakan. Akan saya atur secepatnya. Selesai beli mobil. Mood dan sangat baik. N sedang memikirkan rencana konsumsi selanjutnya. Lanjutkan beli kendaraan mewah. Sepertinya kecepatan konsumsinya hanya segini. Tidak ada batasan lagi. Harus melakukan konsumsi yang lebih besar. Nona Yao, bukankah Anda menyarankan saya membeli villa? Di bidang properti. Apakah ada teman? Anda benar ingin membeli villa? Yao Ying terkejut sekaligus sedikit tak berdaya. Tuan Li, saya sarankan Anda jangan membeli rumah sekarang. Harga rumah turun terlalu cepat. Tentu, kalau untuk ditinggali sendiri, itu soal lain. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak apa-apa. Harga rumah turun ya turun. Saya beli ya beli. Tidak bertentangan. Memang tidak bertentangan. Anda melakukan ini demi uang kembali. Siapa yang peduli barangnya bernilai atau tidak? Kata-kata ini membuat Yao Ying semakin terdiam. Coba lihat. Apakah itu kata-kata manusia? Apa maksudnya beli ya beli? Turun ya turun? Tidak bertentangan? Tidak lihat banyak investor properti yang menjerit kesakitan? Kenapa sampai padanya jadi begitu tidak peduli? Kalau saja dia tidak benar-benar punya kartu Black Gold dan membeli begitu banyak mobil bagus sekaligus. Yao Ying akan mengira orang ini sedang pamer. Jika Anda benar-benar ingin membeli, sebenarnya ban kami bekerja sama dengan banyak pengembang. Bisa membantu Anda menghubungi. Kalau menghubungi, masih harus melihat kamar, kontrak, dan lain-lain. Berapa lama? Itu mungkin butuh beberapa jam. Beberapa jam? N mulai ragu. Bagi orang normal, membeli rumah meski butuh beberapa jam atau puluhan jam juga rela. Tapi N berbeda. Sistem hanya tersisa 6 jam lebih untuk istirahat. Beberapa jam untuk membeli rumah. Kalau begitu, aku malah rugi. Apa ada cara pembayaran cepat untuk membeli rumah? Bahkan kalau itu bangunan mangkrak juga boleh. Memikirkan bangunan mangkrak, kau mendapat ide cemerlang. Serta Pulau Mangsing. Bukankah ada banyak perusahaan properti di antara perusahaan mitra bank kalian?
Atau perusahaan lain yang tidak bisa membayar utang, yang akan atau sudah bangkrut. Jika kalian menghubungi perusahaan-perusahaan ini, aku akan mengakuisisi semuanya dengan pendanaan penuh. Apakah prosesnya cepat? Yo Ying benar-benar speechless. Kakak, kenapa kamu lebih suka mengakuisisi perusahaan yang bangkrut atau hampir bangkrut daripada perusahaan yang bagus? Dia menjelaskan dengan susah payah, Tuan Li, Anda ingin mengakuisisi sepenuhnya. Selama harganya cocok untuk kedua belah pihak, transfer tidak akan lambat. Tapi saya harus mengingatkan Anda. Alasan perusahaan-perusahaan itu bangkrut atau akan bangkrut pasti karena masalah yang rumit. Jika Anda melakukan akuisisi tanpa melakukan penelitian, Anda bisa dengan mudah kehilangan semua yang Anda miliki. Masalah rumit yang bahkan tidak bisa mengembalikan modal? Aku suka masalah rumit. Hanya dengan masalah rumit orang lain akan terburu-buru menjual, dan aku punya kesempatan. Baiklah. Kau menampar tanganmu dan berkata, segera suruh Ban menghubungi para pemilik ini. Aku ingin mereka datang ke Ban. Secepatnya. Kalau tidak, jangan harap. Baik, saya akan segera menghubungi kepala cabang. Biarkan dia yang berkomunikasi. Yo Ying melihat kau sama sekali tidak peduli. Dan hanya bisa menyetujuinya. Setelah mereka berdua meninggalkan dealer mobil, mereka naik taksi kembali ke Bank Dongfang. Sisa waktu 550 menit. Begitu pantatmu menyentuh kursi di ruang rapat, sistem mengirimkan pengingat. Membuatmu cemas. Sambil menunggu para pemilik perusahaan bangkrut itu, kau tidak membuang waktu. Kau masuk ke platform Doule. Tidak masalah kalau tidak bisa mengulang konsumsi hadiah. Kamu bisa memberi hadiah yang berbeda. Lalu ganti dengan penyiar lain dan terus memberi hadiah. Alhasil, platform Doule hari ini memiliki orang kaya baru yang mendadak. Memberi hadiah secara acak di seluruh platform. Para penyiar seperti membeli lotre, mungkin tiba-tiba menerima satu set hadiah efek khusus. Konsumsi 100.000 doubi, cashback 100.000. Konsumsi 300.000 doubi, cashback 300.000. Konsumsi 150.000 doubi, cashback 150.000. Jari-jarimu hampir menembus layar, dan layar hampir berasap. Hanya menghasilkan cashback lebih dari 3 juta. Mau bagaimana lagi, daripada menganggur. Sekecil apapun nyamuk, tetap saja daging. Zhuing di samping melihatmu menyawar hadiah di ponsel, jadi dia agak geli, dengan apa yang dilakukan orang kaya ini hari ini. Benar-benar menghancurkan pandangan dunianya. Apakah semua orang kaya bermain seperti ini? Dia bukan orang kaya, juga tidak punya teman kaya, jadi dia tidak berani bicara. Juga tidak berani bertanya. Plak, setengah jam lebih. Pintu ruang rapat tiba-tiba didorong terbuka, sekelompok orang masuk dari luar, berjumlah lebih dari selusin orang. Kepala Ban Dongfang tempat Zhuing berada, memperkenalkan selusin bos perusahaan dari berbagai industri di sekitarnya. Setelah perkenalan singkat, agar bisa memulai pertemuan akuisisi 1 lawan 1. Yang pertama, seorang pria parubaya berperut buncit, kira-kira berusia 4 atau 50 tahun, kamu melirik manajer Niu dari perusahaan konstruksi Zijing ini. Dengan rasa ingin tahu bertanya, manajer Niu, perusahaan Anda adalah perusahaan konstruksi? Kenapa tidak bisa dilanjutkan? Awalnya kami baik-baik saja, tetapi pengembangnya bangkrut. Uang tidak bisa dibayar, jadi rumah dijadikan jaminan. Manajer Niu menyeka keringat di dahinya. Dengan wajah sedikit tegang dan kering berkata, rumah-rumah itu adalah villa kelas atas, sekarang ekonomi sangat lesu. Tidak bisa dijual, pinjaman perusahaan jatuh tempo tidak ada kemampuan untuk membayar. Menurut Anda bisa tidak bangkrut? Mendengar tentang villa, kamu menjadi tertarik. Villa di mana? Ada di distrik Yuhang di sebelah barat kota Hang, Villa Tao Huyun. Saat ini masih ada 10 unit yang belum diproses. Berapa total harganya? Setelah didiskon. Setiap unit harganya antara 15 juta hingga lebih dari 40 juta, tergantung pada luas villa dan lokasinya. Kamu menjadi sedikit tertarik. Distrik Yuhang jaraknya dari kota Hang hanya sekitar 20 atau 30 menit berkendara, bisa dibilang lokasi yang cukup baik untuk bangunan jenis villa. Oke, perusahaanmu tidak akan kubeli, tapi 10 villa ini akan kubeli. Dibayar lunas sekaligus, tanda tangani kontrak dan jalankan prosedur, ini juga bisa dianggap menghidupkan kembali perusahaanmu. B. Benarkah? Dibayar lunas? Manajer Niu langsung sangat bersemangat hingga hampir melompat, tersedak berkata, Presiden L. Anda adalah penyelamat hidup saya, dengan uang ini. Konstruksi Zijing kami bisa hidup kembali. Terima kasih banyak. Kamu melambaikan tangan, memberi isyarat agar Zhuing dan tim yang disewa di sekitarnya segera menyusun kontrak. Transfer dana dipimpin oleh bank. Mungkin beberapa menit kemudian, kedua belah pihak menandatangani kontrak jual-beli. Bank langsung mentransfer dana. 15 miliar tiba di rekening Zhejiang Construction. Harga pembelian rumah dipotong dari akun, dan cashback lebih dari 2,8 miliar. Saldomu juga langsung mencapai lebih dari 3 miliar. Kamu sangat puas. Hanya dalam waktu singkat, kamu memiliki lebih dari 2 miliar dan aset tetap 7 villa. Adakah yang lebih efisien daripada ini untuk menghasilkan uang? Dengan lebih dari 3 miliar, kamu tentu saja merasa lebih percaya diri.
Selanjutnya, kamu akan mulai berhubungan dengan para pengusaha berantakan ini. Para bos ini melihatmu seperti orang bodoh yang banyak uang. Tiba-tiba, mereka semua menyanjung dan menjilat tanpa henti. Hanya ingin kamu membeli perusahaan itu. Kamu memiliki hadiah cashback, jadi kamu tidak menolak siapapun. Semakin tinggi harga akuisisi, semakin tinggi cashback yang kamu dapatkan. Jadi, terlepas dari apakah perusahaan-perusahaan ini memiliki masa depan atau tidak, membeli mereka adalah investasi yang berharga. Setelah 1 jam negosiasi dan penandatanganan, kamu berhasil mengakuisisi 10 perusahaan lagi, menghabiskan dana sebesar 1,5 miliar. Tidak hanya mengakuisisi 10 perusahaan ini, tetapi juga memberikan dana yang cukup untuk penelitian dan pengembangan, pemasaran, dan produksi di kemudian hari. Jika mereka masih tidak bisa bertahan, maka itu salah mereka sendiri. Tiba-tiba, sistem memberikan cashback sebesar 15 miliar. Setelah mengantar para bos ini pergi, kepala ban menyambut seorang tamu istimewa. Ini adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan Heng Tai Group. Bermarga Liu, kamu tidak mungkin datang untuk memberitahuku bahwa kamu ingin mentransfer bangunan terbengkalai Heng Tai dalam urusan ini, kan? Presiden Li benar-benar luar biasa. Kamu juga tahu bahwa perusahaan kami saat ini berada di ambang kebangkrutan. Kami sangat membutuhkan dana untuk menyelamatkan diri. Kamu benar-benar ingin menyemprotnya dengan air soda garam. Kalian para bajingan Heng Tai. Menyebabkan aku membeli rumah dengan susah payah tetapi tidak bisa diserahkan. Harga rumah anjlok. Sekarang kamu masih ingin aku menjadi penyelamat. Persetan denganmu. Perusahaan sebesar Heng Tai akan bangkrut. Bisakah hanya mentransfer satu proyek ini menghidupkannya kembali? Sudahlah. Aku tidak tertarik. Manajer Liu tiba-tiba berlutut di depanmu. Kamu mengerutkan kening karena terkejut. Apa yang kamu lakukan, Presiden Li? Kepala Ban Jiang adalah teman baikku. Dia memberitahuku bahwa kamu sangat kuat. Aku datang kali ini bukan untuk membantu perusahaan. Lebih dari itu, aku ingin memikirkan para pemilik rumah yang membeli properti Heng Tai. 1000 kesalahan. Itu adalah kesalahan Heng Tai. Tetapi para pemilik rumah itu tidak bersalah. Mohon bantu mereka. Proyek Heng Tai ini hanya menjual tahap pertama. Masih ada 3 tahap yang belum terjual. Strukturnya hampir selesai dibangun. Selama kamu bersedia mengakuisisi proyek terbengkalai ini dan menemukan perusahaan lain untuk mengoperasikannya, keempat tahap proyek ini dapat diselesaikan dan dijual dengan lancar. Bagaimanapun, Anda tidak akan rugi, Tuan Li. Anda mengakui bahwa kata-kata orang ini menyentuh hati Anda. Karena Anda adalah korban kebangkrutan Heng Tai, Anda secara alami bersimpati. Bagaimanapun, sistem memiliki hadiah uang kembali. Bahkan jika Anda benar-benar mengakuisisinya, Anda akan tetap menghasilkan uang cepat atau lambat. Berapa banyak yang ingin Anda jual untuk kompleks bangunan terbengkalai ini? Manajer Liu sangat senang ketika dia mendengar ini. Selama Anda bersedia mengambil alih, saya dapat mengajukan diskon terendah untuk Anda. Diskon? Saya tidak butuh diskon. Saya hanya perlu Anda segera menentukan jumlahnya. Tanda tangani kontrak dan bayar. Manajer Liu tercengang, lalu dengan cepat mengacungkan jempol. Tuan Li sangat boros. Tuan Li perkasa dan mendominasi. Omong kosong. Cepatlah. Anda menyilangkan kaki Anda dan merasa sangat bangga. Jangan lihat manajer dan bos ini di ambang kebangkrutan. Mereka juga mantan karyawan kecilnya. Tinggi yang tidak bisa dia lihat. Dipuji oleh orang-orang ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan sebelumnya. Apakah Anda tidak bisa bangga? Setelah manajer Liu menelepon untuk konfirmasi, Yao Ying dan personel terkait Heng Tai mulai menyusun kontrak. Setengah jam kemudian, grup Heng Tai dengan harga 8,5 miliar menjual semua kompleks bangunan terbengkalai Heng Tai di kota Hang, termasuk 4 baris di sekitarnya. Ratusan toko dan gedung komersial bertingkat rendah 15 lantai. Setelah akun mentransfer uang di sini, sistem langsung mengembalikan 85 miliar di sana. Sedikit lagi, Anda akan menjadi miliarder triliun. Setelah berbicara dengan manajer Liu, Presiden Jiang menerima beberapa penanggung jawab perusahaan yang baru saja tiba. Anda melihat tumpukan tebal informasi di tangan Anda, menggosok pelipis Anda dengan sakit kepala, menuju Yao Ying di samping. Nona Yao, Anda langsung menyusun kontrak dan memanggil semua orang untuk bertanya. Berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk akuisisi, berapa banyak investasi yang dibutuhkan selanjutnya, dan detail lainnya. Yao Ying agak tak berdaya. Tuan Li, mengakuisisi seperti ini akan menimbulkan masalah besar. Anda terlalu ceroboh. Tidak apa-apa, Anda lakukan saja apa yang saya katakan. Saya punya banyak uang. Tapi uang tidak bisa dihabiskan seperti ini. Yao Ying benar-benar merasa kasihan dan tidak bisa menahan diri untuk menasihati dengan baik. Nona Yao, saya harap Anda menempatkan diri Anda dengan benar. Anda adalah manajer eksklusif saya. Bertanggung jawab untuk membantu saya menyusun kontrak dan bernegosiasi bisnis. Adapun akuisisi atau tidak, itu urusan saya. Yao Ying sedikit tak berdaya. Jelas dia bermaksud baik tapi kamu tidak menghargainya. Tak lama kemudian, 8 perwakilan perusahaan lainnya datang untuk bernegosiasi tentang akuisisi. 4 diantaranya perusahaan industri real,
4 perusahaan internet, Yao Ying tidak marah. Masih bekerja keras dengan tim untuk mengurus kontrak akuisisi, menandatangani kontrak dengan lancar dan melakukan pembayaran. Kamu memberikan total dana 500 juta kepada 8 perusahaan, cashback 5 miliar, hitung mundur hibernasi 30-20. Setelah 8 perusahaan menandatangani kontrak, Direktur Jiang diam-diam memberitahumu bahwa perusahaan besar akan datang. Awalnya kamu tidak peduli, tetapi setelah melihat latar belakang perusahaan ini di materi, kamu segera memperhatikannya. Ini adalah perusahaan mobil yang hampir bangkrut. Perusahaan ini memproduksi mobil mewah energi baru. Aura bagus, harga juga mahal, desain bagus, teknologi juga lumayan, tetapi penjualan tidak terlalu bagus. Mobil Gaohe, sudah lama mendengar nama besarmu. Kamu meletakkan kembali materi di atas meja. Memandang pria parubaya yang duduk di depanmu dengan gemetar, mau tak mau berkata, "Bolehkah saya bertanya apakah Anda Tuan Li? Nama saya Zhang Shun. Saya adalah Menteri Departemen Investasi dan Pembiayaan Strategis Gaohe Automobil. Bos kami mengirim saya ke sini hanya untuk mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan Tuan Li. Saya berharap bisa mendapatkan pendanaan. Berapa banyak uang yang Anda harapkan dari saya? Dan keuntungan apa yang bisa saya dapatkan? Situasi perusahaan kami saat ini sangat buruk. Perusahaan kami berharap bisa mendapatkan pendanaan sebesar 8 miliar untuk menyelamatkan perusahaan. Markas besar telah memutuskan bahwa selama ada dana ini, perusahaan dapat diselamatkan. Adapun berapa banyak saham Lingsan, kita bisa membahasnya secara spesifik nanti. Tidak perlu. Jika kita ingin membahasnya, mari kita bahas sekarang. Terserah kamu, aku orangnya. Tidak terlalu suka berinvestasi. Jika memungkinkan, saya ingin kepemilikan penuh. Setidaknya harus mendapatkan hak kendali. Apa? Zhang Shun tercengang. Tuan Li, mungkin dana itu sangat besar. Seberapa besar? Saya memperkirakan setidaknya harus 15 miliar, 15 miliar, jika ingin, langsung yang besar. Bagaimana jika akuisisi penuh? Saya harus bertanya kepada markas besar. Sebutkan angka kasarnya. Perkiraan, mungkin setidaknya harus 30 miliar ke atas. Oke. Kalau begitu tanyakan, beri aku jawaban dalam 10 menit. Lewat dari itu tidak berlaku. Jika akuisisi berhasil, aku bisa menaikkan jabatanmu secara online. Sungguh. Zhang Shun langsung berbinar. Segera tahu ini adalah kesempatan terbesarnya. Jangankan jabatan naik secara online. Mungkin bisa jadi wakil direktur. Bahkan jika jabatannya tidak naik, itu lebih baik daripada setelah bangkrut. Zhang Shun bergegas pergi menghubungi. Saat ini dia benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan satu detik pun. Yao Ying di samping mendengarkan hampir tidak bisa berkata-kata. Sudah melihat orang boros, tapi belum pernah melihat orang seboros ini. Bukan hanya dia, staf pendukung lain yang duduk di samping, satu persatu juga saling menatap. Membiarkanmu mengeluarkan uang sendiri sedikit saja tidak sakit hati. Direktur Li, Anda belum melakukan kunjungan lapangan. Kedua, belum pernah berhubungan dengan petinggi perusahaan ini. Ketiga, apalagi melakukan penelitian terhadap perusahaan ini, mengaudit keuangan. Begitu saja gegabah mengatakan mengakuisisi yang mengakuisisi. Apakah Anda benar-benar tidak takut uangnya terbuang percuma? Yao Ying ragu-ragu lama. Tetap saja tidak bisa menahan diri. Direktur Li, jangan marah jika saya banyak bicara. Juga jangan marah jika saya cerewet. Ini adalah perusahaan besar bernilai puluhan miliar, bukan main-main. Anda, Nona Yao, saya tahu Anda memikirkan saya. Apa yang Anda katakan saya mengerti. Anda lihat, saya menyukai perusahaan ini. Saya bertanggung jawab atas akuisisi, hanya perlu menemukan talenta yang pandai mengelola, itu saja. Tapi masalahnya, tidak ada banyak masalah, Nona Yao. Terkadang di depan kekuatan absolut, masalah apapun bukanlah masalah. Baiklah. Saya mendengarkan Anda. Yao Ying menghela napas tak berdaya. Bagaimana bisa bertemu dengan orang yang tidak menganggap uang sebagai uang? Apa yang bisa dilakukan? 10 menit kemudian, Zhang Shun membuka pintu lebar-lebar, dengan gembira berkata, Direktur Li, setelah diskusi awal dengan petinggi perusahaan, pemegang saham utama dari pihak BUMN bersedia menjual saham pengendali. Dengan kata lain Anda memiliki kemungkinan untuk melakukan akuisisi penuh, tetapi mereka meminta harga 35 miliar. Baik, harga ini tidak masalah bagi saya, tetapi ada satu hal. Harus cepat. Kamu melihat arloji lalu berkata, paling lama 1 jam. Kontrak akuisisi harus ada di meja saya. Lewat dari itu batal. 1 jam? Zhang Shunxiang agak kesulitan untuk membuka mulut, tetapi setelah melihat ekspresi tak terbantahkanmu, hanya bisa menggigit bibir dan mengangguk. Berbalik dan meninggalkan tim kontak, waktu berlalu sedikit demi sedikit, semakin banyak orang yang kamu temui. Uang juga dihabiskan seperti air mengalir. Dalam waktu lebih dari 30 menit, total 10 target akuisisi telah diterima. Menghabiskan lagi 518 juta, mengakuisisi semuanya, sistem mengembalikan 5,8 miliar langsung ke rekening. Saldo Anda juga mencapai ratusan miliar. Akhirnya menembus ratusan miliar, Anda menjadi miliarder sejati. Mengakuisisi begitu banyak perusahaan,
banyak aset tetap atas nama mereka juga menjadi milik Anda. Seperti beberapa perusahaan yang memiliki properti, seperti pabrik, gudang, dan tanah pabrik, gedung perkantoran, asrama karyawan, bengkel unit, dan lain-lain. Atau seperti beberapa perusahaan yang juga memiliki kapal tanker, helikopter pribadi, dan mobil dinas, serta peralatan dan lain-lain. Aset tetap ini juga merupakan aset tidak berwujud Anda. Dapat dikatakan bahwa saat ini, bahkan jika Anda menjual aset-aset ini, cukup untuk menghidupi diri sendiri seumur hidup. Hitung mundur hibernasi 24 menit, waktu hibernasi sistem semakin dekat. Anda juga semakin cemas, saat ini tidak bisa memikirkan cara lain yang baik untuk mengakuisisi. Hanya dengan mengakuisisi terus-menerus, Anda dapat memaksimalkan hadiah cashback. Sikap kepala cabang juga mengalami perubahan yang jelas. Dia sebenarnya juga tidak mengerti mengapa semakin banyak perusahaan yang Anda akuisisi, semakin banyak dana yang ditransfer dari luar negeri. Dari yang sebelumnya seorang jutawan menjadi seorang miliarder sekarang, dan dana ini semua legal. Legal, mencapai skala simpanan ratusan miliar, kepala cabang terbesar Ban Oriental Hangxi. Akhirnya tidak bisa duduk diam, dia juga bergegas datang, berulang kali menasihati. Agar kepala cabang harus berhati-hati melayani, harus membuat Anda puas, kepala cabang tidak berani mengabaikan. Tidak hanya mengirim 2 manajer eksklusif yang cantik untuk bergabung dengan tim akuisisi Anda, tetapi juga mulai memobilisasi seluruh bank. Mulai menghubungi perusahaan yang hampir bangkrut, segera Anda bertemu lagi dengan mantan mitra kerjasama. Tuan Li yang terhormat, saya perwakilan investor Huisin Menshan, nama saya Sumen. Kamu meliriknya, tanpa sadar mata Anda berbinar. Halo. Nona cantik Sumen, Anda berjabat tangan dengannya. Lumayan. Teksturnya halus, lembut, dan putih. Nomor 1, Tuan Li. Saya akan langsung ke intinya. Sumen menarik tangannya dan menyerahkan dokumen. Gedung Huisin kami akan segera selesai dibangun dan direnovasi, tetapi karena dampak pasar saham dan lingkungan umum baru-baru ini, investasi dalam beberapa proyek besar perusahaan mengalami kerugian besar. Oleh karena itu, kami ingin menjualnya kembali. Saya tidak tahu apakah Tuan Li tertarik dengan gedung komersial. Setelah gedung Huisin dibangun, ia akan menjadi pusat perbelanjaan kelas atas, gedung perkantoran, restoran kelas atas, dan gedung kelas atas dengan taman berputar di udara. Prospeknya sangat bagus. Gedung komersial, ini bagus. Orang lain pamer dengan mengatakan mereka punya beberapa rumah. Di masa depan, ketika saya keluar untuk pamer, saya bisa langsung mengatakan bahwa saya punya sebuah gedung. Mana yang lebih keren? Jelas sekali, jika Yoing di samping tahu bahwa minat Anda membeli gedung hanya untuk pamer. Saya tidak tahu apakah dia akan memiliki keinginan untuk mencekik Anda. Nona Su, berapa harga yang ingin perusahaan Anda jual? Sumen mengerutkan kening melihat Anda begitu bahagia. Anda harus tahu. Dalam negosiasi akuisisi, tentu saja Anda harus terlihat setenang dan sebiasa mungkin. Untuk menekan harga dengan lebih baik. Tapi Anda, jelas menunjukkan ekspresi saya menginginkannya. Takut orang akan menipu saya, ekspresi orang bodoh dengan banyak uang.